Sudah terlihat PPT-nya semuanya? Kalau sudah terlihat, saya akan mulai terlebih dahulu. Kita mulai masuk ke materi surface design. Di surface design materi hari ini kita akan mulai dengan introduction untuk surface modeling di Z3D, penjelasan tentang kurva yang merupakan elemen penting dalam desain surface, lalu fitur-fitur yang digunakan untuk membuat surface atau editing surface. Itu yang akan kita mulai hari ini. Sama yang terakhir kita akan sedikit jelaskan tentang aplikasi terpatri, yaitu KeyShot yang terhubung dengan Z3D. Yang pertama kita akan mulai dari perkenalan tentang surface modeling di Z3D. Surface modeling itu sendiri kita bisa dibilang adalah desain yang tidak mengandalkan parameter. Biasanya kita hanya mengandalkan desain kurva yang kompleks atau mungkin sederhana, tergantung kita kurva itu. Seperti contoh yang ada di layar bapak-bapak sekalian itu contoh outline dari desain sendok ya. Jadi dia bentuknya di kumpulan kurva, lalu kita bikin outline simple dari sendok, lalu kita kasih ketebalan. Sorry, kita bisa lanjut. Intinya saya ulangi lagi. Jadi basic dari surface design di Z3D itu adalah kita non parametrik, kita mengandalkan bentukan kurva. Outline dari desain sendok dia terkumpul dari berbagai bentuk kurva, kita bikin outline dengan fitur surface, artinya desain surface sendok seperti itu. Hubungan antara desain surface dengan kurva, semakin bagus kita bisa membuat kurvanya itu halus, maka desain surface-nya itu juga halus. Contohnya itu kita bisa membuat kurva itu dengan dua cara, yaitu berdasarkan throw point curve, artinya semisal kita ada poin-poin ini itu kita bisa langsung arahkan. Seperti bisa saya contohkan saja. Nah, ini sih saya coba kasih contoh dulu perbedaan kedua tipe throw point curve sama control point. Biasanya pembuatan kurva itu ada dua, yang ada di sebelah ini ada yang namanya throw point sama control point. Perbedaan kedua itu adalah kalau throw point kita mengandalkan poin-poin yang ada di sini. Nah, ini adalah fitur dari throw point. Kalau control point, poin-poin yang ada itu digunakan sebagai kontrol pengendali saja. Terlihat dari perbedaan kedua itu antara throw point sama control point. Kalau throw point ini tidak ada tampilan seperti ini. Ini tampilan yang hanya ada kalau kita menggunakan control point untuk pembuatan spline. Seperti itu. Selain throw point curve sama control point curve, kita yang bagus itu ada fitur yang namanya blend. Jadi fitur blend itu fungsinya untuk menghubungkan dua kurva yang terpisah lalu membuat satu kurva yang menyatu atau bisa berbentuk seperti kurva yang halus seperti itu. Selain cara membuat kurvatur ini ada tiga tipe, yaitu second order, third order, sama fourth order. Perbedaannya itu sendiri bisa dibedakan bahwa second order itu artinya kurva yang hanya menyatu tapi tidak tangent atau tidak halus. Kalau bisa dikatakan kurvatur. Bahasa lainnya itu ada yang namanya G0. Lihat di sini
terlihat di sini ada seperti patahan dari kurva yang menyatu. Itu adalah G0 artinya, atau bisa disebut position. Kalau G1 itu artinya tangent, dia menyatu tapi belum bentuk kurva seperti G2. Kalau G2 dia berbentuknya seperti ini. Jadi dia menyambung. Kita akan masuk ke materi perkenalan surface. Di Shadow 3D sendiri itu ada 3 tipe kita mendesain surface, yaitu plane atau bisa dibilang surface yang datar. Yang kedua yaitu regular quadratic surface, artinya bentuk surface yang masih seperti bentuk bangun ruang, seperti bentuk kubus, bentuk tabung, bentuk kerucut, tapi desain secara bentuk itu adalah surface. Itu yang termasuk dengan regular quadratic surface. Lalu yang satu lagi adalah freeform surface, artinya bentuk surface yang sudah berkontur-kontur, banyak kontur, dan biasanya bentuknya sudah sesuai yang kita inginkan di sini. Kebanyakan dari desain surface itu kita membuatnya dengan desain surface yang freeform. Kualitas dari surface itu terbagi menjadi 2, yaitu surface biasa sama surface yang terhubung. Kalau surface terbiasa itu sudah pasti sesuai yang digambar ini adalah G0. Kalau connector surface itu kita bisa masuk dalam kategori G1, G2, dan G3. Secara umum kita bisa gunakan zebra analysis untuk ngecek kualitas dari surface itu sendiri. G0 itu sendiri bisa dikatakan dengan position. Kalau G1 itu tangent, lalu G2 itu kurvatur, lalu G3 itu adalah flow. Saya akan kasih contoh. Di sini terlihat salah satu bentuk surface. Di sini saya akan coba jelaskan secara software itu sendiri. Bentukan dari G0, G1, G2, dan G3. Di sini kita mainnya di continuity. Kalau membahas tentang G0 sampai G3 itu nama lainnya adalah continuity. Ada 4 tipe, yaitu G0 atau itu non atau position, G1 itu tangent, G2 itu kurvatur, G3 itu flow. Perbedaannya seperti ini. Kalau ini ada tampilan untuk non, ini ada tampilan untuk tangent. Di sini terlihat. Lalu untuk kurvatur seperti ini. Lalu yang ketiga itu adalah flow. Sebenarnya untuk kurvatur dan flow itu perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi yang pastinya G3 itu hasil surface continuity itu lebih bagus dari G2 atau kurvatur. Common comments, atau kita bisa bilang basic comments. Untuk membuat surface itu kita sejatinya bisa gunakan fitur-fitur yang ada di basic shape. Tapi ada 2 perbedaan, yaitu wireframe open atau kurva terbuka, sama wireframe close atau kurva tertutup. Kalau kurva terbuka ya berarti kita hanya bisa mengandalkan kurva saja untuk membuat surface. Bisa kita extrude, bisa kita revolve, bisa kita sweep, atau bisa kita loft seperti tadi yang terlihat di software tadi. Saya menjelaskan G0 sampai G3 itu menggunakan fitur loft, artinya itu basic shape kita bisa gunakan untuk membuat surface. Lalu yang kedua ada wireframe close. Jadi dengan kurva tertutup pun atau profil tertutup pun kita bisa membuat surface. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surface dengan wireframe close itu adalah profile cap. Profile cap itu nama lainnya adalah alas atau atap sebuah desain bangun ruang.
Dengan kita mematikan profile cap-nya atau memilih profile cap dari 2 sampai 4 ini, kita bisa membuat desain yang tadinya solid dengan kurva tertutup menjadi surface. Di sini terlihat ketika kita memilih fitur curve mesh, yang dibutuhkan itu adalah kurva. U-curve digunakan untuk profil panduan untuk membuat surface-nya, lalu V-curve bisa digunakan untuk membuat tekstur atau kontur dari surface itu sendiri. Selain kita main dari kurva dengan fitur curve mesh ini, kita bisa memainkan continuity-nya dari G0, G1, G2, dan normal. Dan biasanya kalau kita memilih continuity tersebut, dia akan langsung mendetek face yang menempel dengan kurva yang kita pilih tadi. Semisal contoh di sini ada ultra kiri itu terhubung dengan surface yang ada di belakangnya, makanya dia bisa terpilih untuk menjadi tangency seperti itu. Komen selanjutnya di freeform itu kita ada fitur yang namanya Unshaded. Unshaded itu sendiri artinya kita bisa membuat surface dengan memilih file seperti profil. Profil itu pun nggak terbatas dengan profil yang ada di satu plane. Itu profilnya kita bisa pilih bermacam-macam plane seperti itu. Saya coba contohkan saja. Ini adalah fitur dari Unshaded. Unshaded itu kita yang memerlukan atau dari suatu face untuk menjadikan sebuah surface baru. Jadi namanya itu bisa dijadikan sebagai boundary. Nah, boundary yang bisa dipilih itu kita bisa atur untuk tangent dengan surface yang terhubung seperti ini. Kita bisa atur itu sebagai G0, G1, atau 2. Atau nama lainnya itu no, tangent, dan curvature seperti itu. Komen selanjutnya itu kita ada frame patch. Sebenarnya fitur ini lebih sama seperti itu. Kita seperti itu. Perbedaannya frame patch itu kita bisa perbedaan frame patch dengan Unshaded itu, frame patch kita bisa pakai bantuan point untuk membuat surface yang konturnya itu sesuai dengan kita inginkan. Kalau sebelumnya tadi Unshaded dia hanya memerlukan boundary. Kalau frame patch kita bisa atur shape controlnya dengan kurva atau point yang ada kita punya. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh kurva sebagai profil dan ada bantuan poin-poin yang ada di sini. Ketika saya menggunakan fitur frame patch, selain kita memilih boundary yaitu profil, kita bisa shape control itu dengan poin yang ada dilihat di sini untuk membentuk kurva yang lebih bagus dibandingkan Unshaded. Jadi perbedaan Unshaded dengan frame patch itu, kalau Unshaded dia hanya memerlukan kurva atau edge sebagai boundary,
Kalau di FramePage kita bisa atur tambahannya itu dengan kurva atau poin. Selain itu di FramePage itu kita bisa atur continuity-nya. Seperti kita lihat di situ, kalau kita bisa add continuity. Misal kita membuat surface untuk FramePage, sebelumnya ada surface yang sudah dibikin, kita bisa atur continuity-nya. Bisa itu menjadi tangent atau kurvatur, atau mungkin cuma hanya position saja seperti itu. Baik lagi itu masuk ke G2. Lalu ada trim plan. Kalau trim plan itu bisa dibilang kita bisa membuat desain kurvanya itu kita bisa jadikan surface yang flat sesuai namanya itu. Surface flat itu sendiri kita bisa projectkan ke plane yang sejajar dengan kurvanya. Jadi kalau misalnya kurvanya itu ada di area plane X, XY, kita bisa project itu ke plane XY dan sebagainya. Kita lihat di sini, ketika kita menggunakan fitur trim plan, kurva yang kita pilih itu akan menghasilkan surface yang flat. Nah, semisal kita mau projectkan itu ke plane yang ada di bawah ini, kita tinggal pilih aja plane, maka surface-nya pun akan terproyeksi ke plane yang kita pilih. Seperti itu. Lalu komen selanjutnya itu ada DOM itu sendiri. Fitur dari DOM itu kita gunakan untuk membuat bagian atas dari surface, tapi kita nggak menggunakan parameter. Jadi contohnya lebih tepatnya seperti mahkota desain. Kita lihat di sini, ini bentukan surface yang dihasilkan dengan menggunakan fitur DOM. Artinya dia tidak berbentuk kaku atau kotak, tapi dia dari kurva yang kita pilih dari atas ini kita bisa tarik bentuk lakukan seperti ini. Nah, ini hasil dari fitur DOM di bagian freeform ini. Fitur selanjutnya itu ada fitur blend. Artinya itu hanya dua kurva yang saling berseberangan untuk membuat surface satu untuk surface baru. Kita bisa melakukan itu secara juga, atau bentuknya itu diusahakan sejajar atau along edge. Selain blend, kita ada fitur lainnya untuk membuat surface dari kurva selatan, itu fiturnya rule. Kalau rule ini kita hanya selain kita hanya membutuhkan 2 pad saja, pad yang lainnya itu akan mengikuti surface yang ada di atas atau bawahnya. Contoh, di sini terlihat kita hanya memerlukan 2 pad saja, yaitu pad di sini sama di sini. Nah, bagian dari atas bawahnya itu dia mengikuti surface yang sudah ada sebelumnya. Lalu di settingnya ini ada yang namanya attempt trim plan. Attempt trim plan itu artinya dia menghilangkan bentukan crossing seperti ini kalau misalnya surface-nya itu flat.
Kalau misal surface-nya tidak flat, ini tidak begitu berpengaruh, diabaikan saja. Tapi ini salah satu settingan yang cukup penting juga dalam desain surface. Sebelumnya itu common comments, atau bisa dibilang komen-komen yang biasa sering kita pakai untuk membuat desain surface. Selain common comments, di sini ada yang namanya infrequently used comments, artinya comments yang bisa dibilang jarang digunakan, tapi kalau misalnya ingin menggunakannya, ingin mencobanya, silakan saja. Ini hanya fitur saja. Yang pertama itu ada fillet blend. Sebenarnya kalau secara fungsi ini lebih mirip ke fillet biasa yang ada di desain speed. Perbedaannya ini kita membutuhkan 2 surface atau 3 surface untuk membuat fillet. Dan kita bisa memilih apakah desain surface fillet itu bisa dijahit dengan surface sebelumnya atau hanya menjadi surface baru biasa. Jadi saya contohkan aja. Ini tampilan dari surface yang sudah diberikan flat blend. Ini saya menggunakan fitur fillet blend yang metode kedua, yaitu yang hanya membutuhkan 2 surface saja. Bentukan penjahitannya itu kita bisa atur sebagai trim atau memotong bagian surface yang di atasnya itu menjadi hilang, digantikan dengan surface filletnya. Kalau misalnya nggak ada triman, hasil seperti ini. Surface yang sebelumnya tetap ada, hanya saja dia menambahkan surface filletan di antara 2 surface yang dipilih. Jadi kalau misalnya mau menghilangkan surface atas, saya tinggal pilih aja fitur di swingnya itu di trim. Itu. Itu ada rail surface. Rail surface ini bisa dibilang setipe dengan blend atau rule yang tadi, yaitu membuat surface dari 2 kurva yang berseberangan. Perbedaannya, kalau rail surface itu ada circular sama conic, artinya bisa membuat surface yang melengkung seperti sini. Perbedaan circular sama conic, kalau circular bentuknya seperti lingkaran, kalau conic dia lebih mengatur lengkungannya saja. Secara solution pun berbeda. Kalau circular itu ada 4 solusi, kalau conic ada cuma 2 solusi. Lalu yang terakhir itu ada face at angle. Artinya itu kita bisa memproject surface di face yang memiliki kurva atau edge. Di sini ada 3 contohnya. Kalau misalnya kurvanya itu terletak berada di face, jadi kita tinggal pilih face-nya saja, lalu kurvanya dipilih, maka akan terbentuk surface yang ditarik. Kalau di tampilan kedua ini, kurvanya tidak berada di surface, namun ketika kita memilih surface dan kurvanya, dia bakal langsung terproject ke surface yang kita pilih. Sedangkan ketika kita bisa menentukan apakah surface-nya itu bisa dibuat secara arah atau bidirectional. Selanjutnya kita mempelajari fitur untuk membuat surface. Ini kita masuk ke komen-komen untuk mengedit surface yang sudah terbentuk. Yang pertama itu ada enlarge face, artinya kalau
surface yang terlihat di figur pertama ini, lalu kita gunakan fitur enlarge face, kita bisa membentukkan offsetnya pun bebas. Maksudnya itu ada 4 tipe, yaitu linear, jadi cuma hanya offset secara garis lurus. Lalu ada circular, yaitu kita bisa offset secara melengkung. Kalau reflect itu dia bisa dibilang kita bisa memberikan offset itu secara perlawanan dari kurvatunya. Itu metode pentingnya untuk extension di enlarge face, yaitu ada linear, circular, dan lalu yang kedua itu ada extend. Perbedaan enlarge face dan extend itu, kalau enlarge face itu dia mainnya bisa dibilang dia membentangnya itu akan menghasilkan sisi persegi, artinya 4 sisi. Kalau extend ini berdasarkan sisi kita pilih. Jadi bisa dibilang nggak semua edge yang kita pilih dari face itu bisa di extend. Contohnya saya contohkan saja. Nah, oke. Lihat sini, kita bisa memilih edge-nya sesuai yang terpilih. Kalau yang tadi di enlarge face, hasilnya itu dia akan membentang seperti persegi. Kalau sini kita bisa aturnya satu persatu sesuai keinginan kita. Nah, bentukan edge yang kita perpanjang itu ada 2. Ada tangent, artinya membentuk kurva pendukung yang ada di sebelahnya, atau hanya ortogonal, artinya membentuknya secara linear. Lalu selanjutnya itu ada fitur offset. Ini bisa dibilang cukup mudah dipahami, artinya surface yang kita pilih itu kita bisa offset offset atau offset secara variabel, artinya surface yang bisa dibilang melengkung, kita juga bisa offset menjadi surface yang datar. Lalu selanjutnya itu adalah split surface dan trim surface. Saya akan mulai dari split surface terlebih dahulu. Terlihat dari tampilan ini, dua surface yang saling bersinggungan kita bisa gunakan untuk melakukan pemotongan. Di satu itu terbagi menjadi 2, yaitu split dengan face atau split dengan kurva. Di sini saya contohkan split dengan face. Yang dibutuhkan itu hanya face yang ingin dibelah sama face yang digunakan untuk membelah. Hasil ketika kedua pilihan itu sudah dipilih, maka hasilnya seperti figur kedua yang terlihat. Dengan kita mengatur export along new edge, kita bisa atur apakah surface-nya itu hanya akan terbelah biasa atau terbelah menjadi 2 face yang tidak terjahit. Nah, setelah dari fitur split surface, kita masuk ke fitur trim surface. Sama dengan split surface yang bisa menggunakan face dan kurva, trim surface ini juga bisa menggunakan face dan kurva. Contohnya bisa kita contohkan. Yang pertama itu ada trim menggunakan kurva. Yang dibutuhkan itu adalah face yang ingin dipotong sama kurva yang digunakan untuk memotong. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan 2 pilihan. Apakah face yang kita pilih ini mau kita hapus atau mau kita pertahankan.
Contoh di bagian sini saya menggunakan face to remove, lalu saya pilih bagian di tengah ini. Nah, kalau misalnya saya cek, maka dia akan menjadi surface yang bolong. Pemahaman yang sama juga bisa digunakan ke trim to face. Ini perbedaannya itu kalau trim to face dia menggunakan face. Itu perbedaannya antara trim to core sama trim to face. Selanjutnya itu ada show dan explode. Seperti namanya, kalau show itu artinya untuk menjahit kumpulan surface yang masih terlihat garis biru. Karena ada garis biru itu artinya surface-nya itu belum menyatu. Jadi kita bisa gunakan fitur show untuk menjahit semua surface yang udah kita desain menjadi dan semisal kalau misalnya udah menjahit di tutorial itu bisa menjadi solid. Sedangkan kalau explode itu artinya sebaliknya. Jadi kumpulan surface yang udah menjadi solid itu kita bisa explode dengan menggunakan fitur explode, artinya untuk memecahnya menjadi kumpulan face yang tidak terjahit. Lalu selanjutnya itu ada emboss. Fitur emboss ini bisa digunakan membuat tekstur di surface yang kita punya dengan bantuan image yang mungkin kita punya, seperti semisal terlihat di sini. Kita bisa gunakan image bordiran ini untuk membuat ukiran di desain bangku yang kita buat. Dengan settingannya bisa terlihat di sini. Kita bisa atur kedalaman dari ukirannya, bisa mengatur resolusi dari tekstur image-nya, sama letak dari ukiran itu sendiri. Sama seperti tadi create surface, itu ada comment sama interpretasi use comment. Di sini itu ada offset. Jadi rough offset itu artinya kita bisa membuat offsetan tapi berdasarkan surface yang kontur-kontur yang rumit. Saya bisa dapatkan saja. Dengan menggunakan fitur rough offset ini, kita bisa memilih face-nya semua, bisa kita pilih, lalu kita bisa offset sejauh mana kita mau offset, arahnya kemana, sama bentukan kontur dari offset, kontur dari face kita offset. Setelah offset ini itu kita bisa trim boundary, bisa membuat surface yang smooth sama surface point cloud. Ini tampilan rough offset yang nggak dicek. Kalau trim boundary-nya itu kita nggak cek, maka tampilannya seperti kotak seperti ini, tapi dengan bentukan kontur-kontur hasil dari surface yang kita offset. Kalau trim boundary maka tampilan offsetnya seperti ini. Dia mengikuti profil luaran dari surface yang kita offset. Fitur kedua dari yang interpretasi use ada yang namanya fillet face. Kita bisa memberikan fillet di face yang terbuka atau face yang tidak terjahit sama sekali. Seperti contoh ada tampilan di sini. Saya bisa contohkan langsung.
Yang pastinya dengan menggunakan fitur fill open face ini kita pilih dulu semua face yang bisa dibilang tidak terjahit ini. Lalu secara basicnya kita bisa mengaturnya antara divide, trim, dan shoe. Dan jika dicentang maka hasilnya seperti ini. Jadi di fitur freeform itu selain kita bisa fillet blend dengan bentukan surface yang sudah terjahit, kita bisa memberikan fillet yang awalnya itu dia tidak terjahit sama sekali. Itu fitur yang mungkin jarang digunakan tapi cukup berguna untuk memberikan desain surface itu. Lalu yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit itu ada reverse direction. Tapi kalau kita bisa menggunakan fitur freeform yang ada di satu ini, kebanyakan kita bisa menghasilkan surface yang warna pink seperti ini. Ini bisa dibilang adalah bagian belakang dari surface. Artinya kalau misalnya surface itu terbuka atau belum dijahit, maka ada tampilan warna pink ini artinya bagian dalam dari surface. Untuk memperbaiki warna biru seperti ini, kita bisa menggunakan fitur reverse direction. Fitur terakhir yang bisa saya jelaskan untuk fitur surface yang digunakan itu bisa ada face dan joint face, artinya bisa menggabungkan dua face yang terpisah dengan edge itu menjadi satu surface. Ini adalah basic dari training surface dan freeform. Sebelum saya lanjut ke yang menggunakan t-shirt, apakah ada pertanyaan? Oke, saya ulangi lagi untuk materi surface dan freeform ini bisa dibilang sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke rendering yang menggunakan Keyshot, apakah ada pertanyaan? Ya, bisa. Jadi ada pertanyaan dari panitia itu, apakah hasil dari hanya seperti itu? Oke, itu akan menjadi seperti atau bagaimana? Apakah kedengaran suara saya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan yang lanjut tentang surface dan freeform, maka saya akan lanjut ke rendering. Di cerita ini kita bisa terhubung dengan Keyshot, atau bisa dibilang add-on atau third party software untuk rendering itu kita bisa terhubung dengan Keyshot. Itu bisa cukup aja kita bisa mendapatkan license Keyshot, namun disclaimer-nya Keyshot-nya itu sudah pasti add-on. Keyshot-nya itu ada di mana? Itu ada di ribbon app di sini. Nah, di sini terlihat fitur auto render yaitu Keyshot. Kalau semisal kita udah klik Keyshot ini, semisal saya mau merender sebuah desain surface. Bisa dilihat seperti ini adalah contoh desain surface mobil. Untuk masuk ke Keyshot kita tinggal klik aja. Kalau semisal kita punya license untuk Keyshot, kita klik render ini, maka akan langsung diarahkan ke Keyshot. Tampilan apakah layar Keyshot-nya terlihat? Kalau sudah di Keyshot ini kita bisa
memasukkan material, warna, tekstur atau bagian background yang kita inginkan. Kita mulai dari cara memasukkan materialnya itu sendiri. Sebenarnya ada 3 cara kalau memasukkan material. Kalau misal desainnya itu hanya satu solid dengan warna yang sama, maka dia itu hanya bisa warna untuk memberikan lebih warna untuk satu bisa yang kita bisa berikan. Oke, saya coba lagi untuk pemberian material di Qshot ini ada 3 cara. Kalau misalnya partnya itu yang kita desain di situ 3D itu hanya terdiri dari satu warna, maka ketika dipindahkan ke Qshot untuk diberikan material itu hanya akan mendapatkan satu material saja. Jadi ketika kita ingin memberikan warna atau material berbeda itu bisa tidak akan terlebih dahulu warnanya di desain kita buat. Atau cara selanjutnya itu kalau misalnya desain kita itu terdiri dari lebih dari satu solid, kita bisa ekstrak itu sebagai komponen. Contohnya di mobil ini ada kumpulan dari komponen, maka untuk memberikan materialnya pun itu cukup mudah kita tinggal sebagai contoh saya akan memberikan tekstur pen di mobil ini. Dengan kita menjadikannya itu komponen, maka ketika kita memberikan material itu hanya akan terdetek ke komponen yang kita arahkan. Jadi selanjutnya kita bisa berikan materialnya itu ke bagian yang kita inginkan. Jenis material yang disediakan di Qshot sendiri itu jadi tidak hanya sekedar memberikan material saja, kita bisa memberikan material di sini untuk bagian sini sih saya sendiri terasa. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tekstur karet
plastik atau karet di bannya. Lalu semisal kalau kita sudah memberikan material di desain yang kita inginkan, kita bisa main di tapi kan dari sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf, ini lumayan ya kalau di shot ini. Jadi kalau di desain ini, kalau misalnya contoh di desain mobil ini, kita udah memberikan tekstur material segala macam di komponen-komponen ya. Kita bisa main di environment, kita bisa kasih background jalanan atau background di tabel environment ini. Lalu misal saya tambahkan background ini. Lalu saya tampilkan dari background. Jadi bisa terlihat di keyshot ini setelah kita memberikan background.
jalan seperti ini, kita bisa atur baik itu tampilan dari background-nya, ketinggian letak dari apps sendiri di background-nya, sama ukurannya. Dan ya kalau kita sudah memberikan material dan perkembangan atau ingin konsepnya menjadi gambar, kita bisa yang di sini ada namanya render. So ini lumayan jadi kita ini saya kasih kita hasil rendernya itu ke image, kita bisa render di sini. Kita bisa atur formatting kita ini itu JPG terus karena atau sebagainya yang kita inginkan untuk gambar bisa kita secara umum menggunakan JPG baru kita bisa dari kode ras dari mana serta resolusi dan size kira-kira itu contoh yang singkat dari rendering di seperti ini dan menggunakan aplikasi third party itu Shop. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, saya coba ulangi lagi. Setelah kita memberikan material dan memberikan environment background yang kita inginkan untuk desain yang kita buat, kita bisa klik render yang di bawah ini, lalu kita bisa simpan itu menjadi format PNG atau JPG yang tersedia di sini. Kita bisa beri nama dari file gambar yang kita render, kita atur resolusi dan size-nya, setelah hasil render itu kita mau apa di mana, seperti itu. Ini pengetahuan tentang rendering di seperti ini menggunakan aplikasi Shop yang sudah pasti dari seperti ini.
Bisa. Saya tutup untuk sesi training online ZPTD hari ini. Mohon maaf jika selama training online ini berlangsung dari hari pertama sampai hari terakhir ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya semuanya. Saya ingatkan kembali lagi, online training ini sudah kita adakan selama 8 kali pertemuan yang kita mulai itu pada tanggal 19 September sampai 12 Oktober 2023. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya yang telah sangat antusias mengikuti training online mulai pertama sampai hari ini. Diucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan dan materi yang diberikan oleh teknikal kami ini bisa memberikan manfaat yang baik dan solusi yang terbaik jika Bapak dan Ibu sekalian mencari software dengan harga yang cukup terjangkau, dengan spek yang ringan, dan tentunya dengan license permanen. Akhir kata, terima kasih. Saya Ilan Nur Hidayah dan segenap rekan-rekan dari PT Adisatya Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di online training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.